الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, adik-adik, anak-anakku sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah masuk 16 Sya'ban. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa, tak boleh puasa. Hadisnya pendek. Idzan tasafa Sya'ban, kalau sudah lewat nisfu Sya'ban, fala tasumu, jangan lagi puasa. Tiba-tiba besok ada bapak ibu yang puasa. Lalu ditanya orang, kenapa ibu puasa? Karena bulan Sya'ban. Tapi hadisnya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Tapi kalau sudah lewat nisfu Sya'ban tak boleh lagi puasa. Makanya tidak boleh membaca hadis tanpa membaca syarah. Yang tidak boleh puasa setelah nisfu Sya'ban itu adalah orang yang sebelumnya memang tak pernah puasa sunat, lalu tiba-tiba memulai puasa sunat setelah nisfu Sya'ban. Ini tak boleh. Adapun bapak ibu yang tadi puasa, maka hari Jumat tak boleh puasa tunggal. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasalah sehari sebelumnya, Kamis Jumat, atau yauman ba'dahu, atau sehari sesudahnya, Jumat Sabtu. Itu jawabnya kalau ada bapak ibu yang puasa besok. Kenapa kamu puasa? Karena saya sebelumnya puasa. Maka boleh melanjutkan puasa yang sudah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nanti pada hari Senin, besok 16, Ahad 17, Senin 18. Ada orang yang puasa hari Senin. Kamu kenapa puasa hari Senin? Saya puasa Senin Kamis. Mana boleh puasa setelah nisfu Sya'ban? Yang tak boleh itu orang yang tak pernah puasa sunat. Adapun yang dia sudah terbiasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, maka boleh. Ada dua yang boleh. Yang pertama, orang yang memang sudah terbiasa sebelumnya. Yang kedua, orang yang mengqadha. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, aw ala safarin, atau musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain. Tahun lalu bapak sibuk ngurus surat izin ke Dirjen di Jakarta, seminggu tak puasa. Nantilah diqadha bulan Syawal. Bulan Syawal mau diqadha tak jadi-jadi. Halal bihalal tiap hari. Masuk bulan Zulqa'dah, mau masuk Zulqa'dah, mau lepas jamaah haji. Oh, di sana lepas jamaah haji. Dari rumah udah puasa, begitu sampai di situ berubah pikiran. Kemarin saya acara, kawan saya puasa. Ayolah kita makan, saya bilang. Saya puasa Ustaz. Sampai di tempat itu, gimana? Masih tetap bertahan. Kita tengok lauknya dulu Ustaz. Kalau nasi kotak saya bertahan, tapi kalau hidang sampai bawang batal nih katanya. Saya sendiri pengalaman puasa 6. Saya sudah tekad nih puasa 6. Apapun yang terjadi puasa 6. Begitu sampai di kampus sidang mahasiswa, selesai sidang kata panitia, Ustadz dipersilakan masuk ke ruangan.
Apa ini? Jamuan makan siang. Saya puasa. Alhamdulillah. Khutbah Jumat di Masjid Darul Abrar DPR Provinsi. Selesai khutbah datang jamaah. Ustaz, ayo kita pondok Baung sebentar. Saya puasa. Begitu selesai puasa 6, satu pun tak ada ngajak makan. Jadi memang godaannya besar. Nah, ada orang di bulan Syawal tak jadi mengqadha, di bulan Zulqa'dah tak jadi mengqadha, di bulan Zulhijjah sudah tekad, pokoknya Zulhijjah ini puasa, dapat daging sampai 4 kilo. Asal ditutup pintu kulkas, menyipak kaki sapi di dalam freezer, tak juga jadi puasa. Maka sekarang inilah momennya. Ini saya puasa insyaAllah Pak Ustaz. Boleh mengqadha? Boleh. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 13 hari lagi insyaallah waktu untuk mengqadha. Maka bapak-bapak yang tinggal puasanya gantilah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi siapa yang tak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah. Fidyah artinya tebusan. Ditebus puasa itu dengan mengasih makan fakir miskin. Berapa berat Pak Ustaz? Setengah sok. Setengah sok 25 kilo lah. Itu setengah sak. 1 sok 4 mud. 1 mud 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Maka 1 sok 3 kilo. Membayar fidyah itu setengah sok, maka 1,5 kilo, ditambah lauk pauknya, telur ayam, ikan sarden. Fakir miskin, ini puasaku 1 hari ku tebus. Siapa yang boleh menebus itu? Orang yang kena penyakit diabetes mellitus akut. Sekarang tak bisa, bulan buka tak bisa, bulan buka tak bisa. Sampai kapan? Sampai malaikat maut datang. Siapa lagi yang boleh? Mah akut. Tak bisa, sudah diponis dokter. Pak, sini sebentar Pak, ada yang mau kita bicarakan. Apa namanya Bu Dokter? Usus Bapak sudah bolong, berlubang. Yang ketiga, buah pinggang sudah dicabut. Ada jamaah jumpai saya, badannya kekar, kumis tebal, berseragam. Kalau ada kesamaan fisik, tidak ada unsur kesengajaan. Saya tak boleh puasa Pak Ustaz. Bapak sehat. Buah pinggang saya sudah hilang 1. Dicabut dokter di Malaka. Kata dokter tak boleh puasa. Jadi gimana Pak Ustaz? Bayar fidyah. Ini 3 ini tak boleh. Yang keempat, orang tua renta 70, 80. Itu tak boleh puasa. Jadi kalau ada bapak, ibu atau bapak punya emak di rumah umur 70, 80, itu tanya dia baik-baik. Mak bisa puasa? Kata dia, aku tak bisa. Jangan dia dipaksa. Ini banyak jamaah ini dipaksanya mak puasa. Kenapa ibu paksa? Saya dulu kecil dipaksanya puasa. Saya paksa pula dia sekarang. Tak boleh. Berbakti kepada orang tua. Kata dia, aku tak bisa puasa nak. Aku kalau jam 8, jam 9 tu menggigil aku kelaparan. Sejuk tapak kakiku rasanya. Maka kita bayarkan. Tenang mak, bayarkan fidyah. Ini saya urutkan dari mulai nisfu Sya'ban ini sampailah akhir Sya'ban, hari Jumat tanggal 26 Mei. Hari Jumat 26 Mei bertepat dengan 29 Sya'ban. Sumu li ru'yatih, berpuasalah kalian ketika melihat anak bulan. Waftiru li ru'yatih, berhari rayalah ketika menengok anak bulan. Fa in ghubbiya alaikum, kalau tertutup awan tak nampak anak bulan, fa akmilu, sempurnakanlah Sya'ban salasin. Salasah 3, salasin 30. Sempurnakan Sya'ban 30. Hari Jumat 29 Sya'ban tengok anak bulan. Kalau melihat matahari ke sana, ke timur, melihat anak bulan ke tempat matahari tenggelam. Jam 5, jam 6 sore dipasang teropong mengintai. Tim pengintai hilal. Kalau bulan itu bulat, namanya Badar. Tala'al badru alaina, Badar.
Tapi kalau bulannya sabit namanya hilal. Dua-dua ini sudah jadi nama orang Pekanbaru, Pak Badar dan Pak Hilal. Kenapa Bapak kasih nama anaknya Badar? Kebetulan anak saya lahir pas bulan besar Pak Ustadz. Siapa namanya? Badarudin. Kalau perempuan Badariah. Nah, maka ada skripsi mahasiswa IAIN Susko dulu sebelum menjadi UIN. Judul skripsinya saya baca, Masyarakat Melayu Indragiri Hulu mengintai anak bulan. Penelitian di daerah Japura, tepi sungai. Jadi masyarakat Melayu di Inhu itu dulu, zaman-zaman dulu, mengintai anak bulan itu katanya pakai kain tipis, pakai kain kelambu tipis. Bisa nampak katanya anak bulan. Sekarang tak perlu lagi, karena pemerintah Provinsi Riau sudah membelikan teropong yang dipasang di gedung tertinggi di Jalan Sudirman. Dipasang. Harga teropong itu 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah nampak anak bulan. Asal dipasang asap aja nampak. Ini ustadz yang ngejek aja. Saya bukan ngejek. Ini kita true story, kisah nyata. Seumur-umur hidup bapak, seumur-umur hidup ibu, pernah tak nonton live acara TV One pengumuman dengan ini berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Pekanbaru? Pernah tak? Nah, berarti cakap saya tak mengada-ngada kan? Saya tak pernah bohong. Jangan ada dusta di antara kita. Selalunya berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Sulawesi, berdasarkan penampakan anak bulan dari teropong Cilincing, Jakarta. Itu yang selalu, beberapa kali saya perhatikan, itu yang selalu nampak. Dan saksinya itu saksi tersumpah. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa saya melihat anak bulan. Maka dengan ini, berdasarkan persaksian itulah, itu yang disebut dalam Quran. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menengok anak bulan, maka berpuasalah semua negeri itu. Bukan yang menengok itu aja puasa. Semua negeri yang tempat orang menengok itu berpuasa. Walaupun yang menengok satu orang. Jadi jangan nanti ditanya, kau puasa? Enggak. Kenapa tak puasa? Tak nampak aku anak bulan. Ini baca Quran rajin, tapi tak dibaca tafsirnya. Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran, baca sendiri, pahami sendiri, tafsirkan sendiri, maka siapkan tempat duduk dari api neraka. Maka tanya ulama, siapa di antara kami yang melihat bulan, hendaklah dia puasa. Jadi kalau yang tak menengok bulan, asal ada yang bersaksi dari negeri itu, 2 orang, 1 orang, cukup. Nah, ini. Tapi yang diangkat jadi saksi itu saksi tersumpah, orangnya jujur dan amanah, tak boleh pengkhianat, pendusta, pembohong, fasik. Dan yang paling penting matanya memang tajam, anak muda. Karena pernah orang tua bersaksi, kata dia nampak anak bulan, rupanya bulu matanya gugur. Bulan kah? Bulan kah? Coba sapu pak. Oh iya hilang. Ini penting. Ini kita mengaku-ngaku saja nampak anak bulan. Nah, kalau petang Jumat 26 Mei itu nanti ada nampak anak bulan, maka berarti Sabtu kita puasa. Tapi kalau petang 26 Mei itu nanti tidak nampak anak bulan, maka sempurnakanlah Sya'ban 30 hari. Berarti Sabtu pagi masih ada nasi uduk lontong sayur. Lontong pecel Pak Ustaz, terserahlah mau makan apa. Nah, ini tentang masalah puasa, simpel sederhana. Ustaz sendiri bagaimana? Saya menunggu sidang isbat Komisi Fatwa MUI, karena saya sendiri anggota Komisi Fatwa Provinsi Riau. Ketuanya Dr. Mustafa Umar. Kita mensosialisasikan ini. Maka nanti sidang isbat difasilitasi Kementerian Agama malam Sabtu. Biasanya jam 7 sebelum Isya sudah selesai, supaya setelah Isya jamaah tak pulang untuk siap-siap tarawih. Berdasarkan penampakan anak bulan dari beberapa teropong tadi sore, nampak sekian derajat di atas ufuk, maka dengan ini diumumkan besok puasa. Maka bapak ibu pun beramai-ramai, berbondong-bondong datang ke masjid. Dan biasanya masjid-masjid itu sudah memasang tenda-tenda karena penuh melimpah ruah sampai malam ke-15. Habis itu gulung balik. Biasanya begitu. Tahun ini mudah-mudahan tak begitu.
Lalu kemudian pengumuman lah, kata sambutan dari ketua masjid, kata sambutan dari RT RW, kata sambutan macam-macam lah biasanya. Setelah itu barulah dilaksanakan sholat tarawih. Anaknya nanya, ini sholat apa mak? Sholat tarawih. Tarawih itu artinya apa mak? Pokoknya sejak mak kecil memang udah itu namanya. Usah kau tanya. Satu kali duduk istirahat namanya tarwihah. 2 kali duduk istirahat namanya tarwihah. 3 kali duduk istirahat namanya tarawih. Kalau 1 buku namanya kitab, 2 buku namanya kitabani, 3 buku namanya kutub, 1 buku namanya masjid, 2 masjid namanya masjidani, 1 masjid, 2 masjidani. Kalau 3 masajid, masajid. Kalau 1 maqsud, kalau 2 maqsudani, kalau 3 maqasid, maqaswi. Nah, itu bahasa Arab beda sama bahasa kita. Kalau bahasa kita tak ada bentuk jamak, diulang-ulang aja. Kalau 1 masjid, kalau banyak masjid-masjid. Kalau 1 buku, kalau banyak buku-buku. Kalau bahasa Arab tak bisa, ada bentuk jamak, ada bentuk musanna, ada bentuk mufrad. Maka dia disebut kalau 1 tarwihah, 2 kali duduk tarwihatani, 3 kali duduk tarawih. Maka kalau ditanya solat apa tadi? Solat tarawih. Apa artinya? Solat yang pakai duduk santai. Kenapa pakai duduk santai? Karena Nabi setelah tegak lama dia pun duduk santai, menyusun kekuatan. Memangnya apa yang dibacanya Pak Ustaz? Rakaat pertama juz Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Saya selama di Pekanbaru ini tak pernah sholat pakai duduk santai. Karena ayat rakaat pertama Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad, rakaat ketiga Wal Asri, rakaat keempat SDA, sama dengan atas. Oleh sebab itu maka pada masa pemerintahan Umar Ibn Al-Khattab dipanggillah seorang imam, maka diangkat imam yang suaranya bagus, makhrijul hurufnya bagus. Maka dipanggillah Ubay bin Ka'ab namanya. Dia yang dulu pernah menjadi tim penyusun Al-Quran. Ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu ceper lepes, lalu kemudian disatukan. Itu tim penyusunnya namanya Ubay bin Ka'ab, yang didampingi oleh sekretaris Zaid ibn Thabit. Umar bin Khattab memanggil Ubay. Ubay, ya, engkau jadi imam tarawih ya? Oke, saya jadi imam tarawih. Tapi jangan panjang-panjang macam Nabi, orang tak sanggup Ubay. Jadi kalau gitu bagaimana Sayyidina Umar? Engkau baca saja 1 malam 1 juz, tapi rakaatnya tambah menjadi 23 rakaat. Nabi memang sikit 11 rakaat, tapi ayatnya panjang. Ubay ditambah 23 rakaat, bacaannya dikurangi 1 juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, maka tarawih berkembang menjadi 39 rakaat. Begitu diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, kumpulan fatwa-fatwa Al-Azhar. 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Masjid Arafah pilih yang mana? 11. Masjid Raya An-Nur, Masjid Agung, Masjid Raya An-Nur pilih yang 23. Tapi di sana ada 2 kesebelasan. Ada yang pilih 8, habis itu mundur ke belakang, habis itu ada pasukan inti maju ke depan. Nah, jadi macam-macam. Ada pula masjid yang 11, ada masjid yang 23. Tapi di Pekanbaru belum ada masjid yang 39. Ini saya jelaskan supaya jangan kelahi gara-gara ini. Pokoknya mesti 11, lebih daripada 11 bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata yang 23 mesti 23. Kalau kurang dari 23 maka tidak tarawih namanya. Oh, akhirnya antara 23 sama 11 berkelahi. Siapa yang ketawa? Yang tak ke masjid. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Gara-gara 23 sama 11. Untung kita tak ke masjid. Mari kita lanjutkan. Kelepak balak 6. Yang 11. Maka kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pilihannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, maka rakaatnya banyak.
Masyarakat Pekanbaru cerdas dikombinasikannya antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya sikit, dapat dua-duanya. Nah, lalu kemudian ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian sahabat ada yang tawaf di Makkah nih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Sebagian ada yang baca Quran. Sebagian ada yang bertasbih, tutupnya matanya bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Yang masih muda masih sehat tawaf sunat. Yang satu baca Quran, itu namanya sholat santai. Itulah dalil kata Syekh Atiyah Soqar nih, bukan saya mengada-ngada. Kata Syekh Atiyah Soqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, itulah dalil boleh bertasbih di celah-celah, di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna rabbul malaikati war ruh. Jadi kalau mau ikut tasbih, ikut. Kalau tak mau, diam saja, dengar baik-baik. Jangan salahkan Bilal itu, karena dia pun berbuat itu ada dalilnya. Jangan sikit-sikit salah, padahal salahnya sikit. Tapi bagi panitia Ramadan, siapkanlah fotokopi, di print, cetak, lalu kemudian di print supaya nanti Bilal itu nengok. Letakkan, tempel. Subhanal malikil ma'bud. Karena banyak juga yang tak ditulis begitu, bacaannya sudah lupa, sudah lama setahun yang lalu. Tapi orang nyuruh, dia tak ingat. Akhirnya ujung-ujungnya ma'bud, ma'bud. Imamnya lambe, makmumnya cabut. Nah, lalu kemudian ditutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Dijawab jemaah, Allahumma salli wa sallim alaih. Bangkit semangat. Karena biasanya bulan puasa ini perut kenyang. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendu urat mata. Nah, gitu. Begitu mendengar selawat, bangkit. Tapi selawatnya harus jelas. Allahumma salli ala. Nah, ini banyak sekarang saya pengalaman lewat di masjid, di surau, di kampung. Selawat mencaci, memaki-maki, membentak-bentak. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Apa ini? Kita aja kepada manusia ada tata krama, sopan santun, ada etika, ada moral. Datanglah pengurus Masjid Al-Arafah mau minta dana bantuan ke Pemprov, menghadap ke Pak Gubernur Pak Arsyad Julian Dirahman. 5 sak semen, karpet 3 gulung. Kami dari Masjid Al-Arafah minta 5 sak semen. Kami minta pula ada 2 gulung karpet. Kalau ada, tolong kirim. Kalau tak ada, janganlah sampai begitu, Pak. Itu ada tata kerama sopan santun. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Meleleh air mata jamaah berselawat mengenang Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau kenang waktu sah berselawat tadi Pak Bilal itu? Sedih. Apa yang kau sedihkan? Sertifikasi kau belum cair. Kau sedih karena selawat. Nah, habis itu biasanya ada pula aba-aba, dikasihnya aba-aba. Sallu salatat tarawih rak'ataini rahimakumullah. Untuk apa itu dibuat? Supaya makmum yang di belakang itu tahu tukar gigi dari tarawih ke witir. Karena kalau tak begitu banyak yang tak ingat. Tanya kawan sebelah, kok tarawih apa witir? Entahlah, hamba pun tak ada ingat. Semayang aja lah, Pak. Allah tahu itu. Nah, maka diingatkan dengan cara itu. Nanti setelah habis tarawih, pindah dia ke witir. Sallu salatal witri salasa raka'atin. Nah, itu witir tu. Kok tahu ang witir? Salasa. Asal salasa itu witir. Oh, 3 salasa. Pertama salasa witir.
Maghrib salah rakaatin. Ini bisa juga dibawa kalau pergi ke Makkah waktu umrah, ditanya orang, tinggal di mana Pak? Di Hotel Zamzam Tower. Lantai berapa? Salah rakaatin. Lantai 3. Kalau lantai 4 4 rakaatin. Kalau lantai 7 al-maghrib wal isya. Nah, jadi orang Islam tu hebat. Tak pandai bahasa Arab, tapi ayat-ayat usolli itu bisa dipakai. Sampai akhirnya tersesat, tak tahu jalan ke mana, balik panggil orang Arab. Ihdinas sirata. Tunjukkan aku jalan. Hebatnya orang Arab. Nah, jadi jangan dianggap itu menambah-nambah ibadah. Apa nih nambah-nambah ibadah? Itu bukan nambah ibadah. Itu apa-apa. Membangunkan orang mengantuk, mau ngasih tahu. Salat itu dibuka takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu salat. Itu yang tak boleh ditambah. Kalau ditambahnya dari takbir ke salam itu baru tak boleh. Allahu akbar. Sallu salatal witri salasa raka'atin. Nah, itu baru tak boleh. Ini bukan di dalam itu, di luar itu dia ngasih tahu. Pokoknya tak boleh. Bid'ah. Nah, kalau gitu pakai bahasa Inggris lah. Ladies and gentlemen, all our passenger, most of Arafah Mosque, after Tarawih praying, we will pray witir praying 3 rakaats. Please deh. Jadi itu aba-aba untuk mengingatkan orang. Kan jelek betul. Kalau bapak-bapak kadang dia sungkan, segan, dia tak mau nanya. Tapi kalau ibu-ibu dia nanya. Kalau dia bingung dia nanya, Pak Imam, kau witir apa tarawih? Akhirnya imam mau tak mau dia jawab, witir 3. Ini jelek sekali. Witir 3. Tapi coba kalau kita sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Anak-anak kita kan banyak tu, anak SMP, anak SMA. Aturlah besok anak Pak Anu, besok anak Pak Anu, diberdayakan mereka, dianggap mereka. Jangan anggap mereka ni anak bawang. Mereka ni ikut menjadi peserta, dilibatkan, bangga orang tuanya. Siapa yang berselawat waktu tarawih ini? Anak saya tu. Bapak pandai enggak anak saya? Mantap. Lalu setelah itu berdoa. Di ujung tu biasanya imam berdoa. Ikuti doa. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'dhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahum Allah. Allah mengabulkan doa mereka. Doa. Tapi jangan pula oper karena malam ini panjang. Saya pernah solat di masjid Jalan Sudirman. Saya tengok setengah jam dia berdoa. Pertama jamaah begini semua. Lama-lama mantailah Pak Imam. Ini doa itu inti-intinya aja. Minta selamat. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ring pertama orang tua, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ring kedua istri sama anak, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring ketiga orang beriman, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla, jangan kau jadikan dalam hati kami hasad, busuk hati, dengki. Illadzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah itu jamaah mau berdoa masing-masing. Karena tak sama doanya. Yang ini mau minta hujan, yang ini tak mau hujan. Kenapa ini minta hujan? Karena dia tanam sawit. Yang ini tak mau hujan, dia tanam gotah. Yang bingung 2 hektar sawit, 2 hektar gotah. Apa ini minta ini gitu ya? Nah, sesuai doa masing-masing. Saya Pak Ustaz tak pandai doa bahasa Arab nih Pak Ustaz. Tak usah doa bahasa Arab. Yang bahasa Arab awalnya aja.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, selawat. Sisanya doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sekolah di Jogja ya Allah, jangan sampai dia ikut aliran sesat ya Allah, jangan sampai dia ikut seks bebas ya Allah, jangan sampai dia ikut menyala-nyalakan lilin supaya Ahok bebas ya Allah. Habislah trotoar di muka kantor gubernur. Tadi saya lewat, kotor gara-gara orang menyala-nyalakan lilin malam tadi minta Ahok bebas. Celaka betul orang. Minta, ya Allah jauhkan dia daripada aliran, jauhkan dia dari minta. Tapi kalau doanya bersifat pribadi betulnya kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh ya Allah. Jangan. Nanti dia dengar kawan ditanya, sama siapa? Tak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terlintas di pikiran mintakan, ya Allah selamatkan kami dari penyakit, selamatkan dari narkoba, selamatkan daripada zina, selamatkan anak-anak muda kami daripada ngelem. Mereka ini sudah kacau betul ya Allah, dibelinya lem kambing sampai dihisapnya tak berhenti-berhenti. Dah bunyi sensor 30 menit saya ceramah, jam 7, jam 7.30 sesuai dengan yang tertulis botol aqua 300 ml. Ini setengah jam, nanti tambah lagi setengah jam. Habis itu kita buka tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Bin Nabi khairil